Ini dia pemain dari Persijap, asuhan pelatih Junaidi. Arema Indonesia, Singo Eden, asuhan Robert Rene Alberts. Ini dia babak pertama Persijap Jepara melawan Arema Indonesia langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Persijap Jepara dengan kostum kebesaran mereka merah-merah-merah, sedangkan tamunya Arema Indonesia juga dengan kostum kebesaran mereka biru-biru dan biru. Roni Firmansyah, pendek saja ke Noh Alamsyah, kembali Fahrudin, masih Fahrudin, dipatahkan oleh Valdo Silva di Aziz. Fahrudin, pendek saja, Camelo, masih lemah, sebuah pressing dari Camelo. Iya, sebuah tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Arema Indonesia yang berhasil melewati pemain belakang dari Persijap Jepara. Saya pikir ini sebuah peluang emas yang cukup baik di menit-menit awal pertandingan babak pertama yang belum bisa dimanfaatkan oleh Roman Camelo. Masih Persijap melalui Paiton Tiatma, sebuah tendangan spekulasi dari Paiton Tiatma. Iya, pemain ini yang kerap bermain di sektor bek kanan saat di 3 pertandingan terakhir dimainkan di sektor tengah untuk melapis lapangan tengah yang sedikit keropos, dan upaya yang dilakukan ini adalah buntunya lini depan Persijap Jepara untuk melakukan serangan, sehingga Paiton mencoba untuk melakukan syuting jarak jauhnya yang belum menemukan hasil, namun setidaknya bisa memberikan sedikit benturan atau serangan yang cukup baik bagi Persijap, sehingga lini depan mereka bisa tampil lebih baik. Evaldo Silva melebar ke kanan, Nurul Huda. Lagi-lagi jatuh di kaki Junior, kembali peluang Pablo Francis. Terlepas. Ya, sayangnya kita melihat para pemain Persijap tampak begitu terburu-buru. Ya. Saya tidak yakin apakah mereka gugup, namun kita melihat setiap kali mereka memegang bola di lini depan mereka terlalu cepat mengambil keputusan, dan lihatlah ini. Wow, Hampir saja sebuah nyaris gol saja, Bung. dari Paiton tampaknya. Ya. Kita melihat yang melakukan shooting dari lini tengah. Dari jarak sekitar 50 meter, kita melihat bagaimana Paiton melepaskan tendangan spekulasi. Masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Cukup cerdas para pemain Arema Indonesia memainkan tempo permainan, sehingga kita melihat ini pun menyulitkan Jepara untuk bermain agresif. Ya, Muhammad Ridwan. Apa yang terjadi, Bung? Tampaknya Muhammad Ridwan. Ya, dan tampaknya tendangan penalti bagi Arema Indonesia. Dan kembali akan dieksekusi oleh Noh Alamsyah di Singapura. Mampukah dia menciptakan gol kedua melalui titik putih? Ini adalah merupakan penalti kedua bagi Noh Alamsyah, dan gol! Noh Alamsyah kembali merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Arema Indonesia atas Persijap Jepara. Perfecto, kita melihat bagaimana eksekusi penalti yang dilaksanakan oleh Noh Alamsyah sangat-sangat sempurna. Ia mengandalkan teknik, tidak melakukan power, dan kita melihat bagaimana ia bisa menipu seorang Danang Wihatmoko untuk menceploskan bola ke gawang. Dan kita melihat seperti halnya ia melakukannya melawan Persiwa Wamena pada saat Arema bermain di kandang. Kali ini kembali Noh Alamsyah mengeksekusi penalti dengan sangat sempurna. Waka Yudi. Dan akhirnya wasit Jerry Eli
Menipkan pelitnya petanda bahwa babak pertama baru saja usai. Kedudukan sementara keunggulan bagi Arema atas tuan rumah Persijap Jepara dengan 0-1. Satu-satunya gol diciptakan oleh Noh Alamsyah, pemain yang berasal dari Singapura melalui titik putih pada menit ke-39. 0-1 tertinggal Laskar Kalinyamat dari Singoedan. Dan ini dia statistik babak pertama. Siap-siap wasit Jerry Eli, kita nantikan babak kedua. Dan babak kedua, Persijap Jepara melawan Arema Indonesia. Noh Alamsyah. Pendek saja ke Tony Pranata. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Junior terhadap Tony Pranata. Ya, Doni Turoni. Nyaris saja, Bung. saya pikir ini sebuah hal yang harus menjadi perhatian dari kubu Persijap Jepara, karena kita lihat beberapa kali Ridwan tidak bisa terkawal dengan baik dan berada di posisi yang membahayakan. Jauh ke depan dari Nurul Huda, kembali jatuh di kaki pemain Arema Indonesia. Pablo Francis kali ini dibayang-bayang dengan ketat oleh Waluyo. Terlepas Pablo Francis. Ya, dan sayang sekali. Sangat disayangkan, sebuah umpan yang sangat matang dari Pablo Francis terlepas, namun gagal dimaksimalkan oleh Nur Hadi. Ya, kita melihat di sini bagaimana pergerakan seorang Pablo Francis sangat kencang, begitu baik ia melewati seorang Pierre Njangka dan juga Waluyo. Umpan yang juga sangat manja kita melihat kepada Nur Hadi. Menghasilkan tendangan bebas bagi Laskar Kalinyamat. Kita nantikan Evaldo Silva masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Cukup baik penampilan Kurnia Mega kali ini. Ya, kita melihat bagaimana Kurnia Mega kembali memberikan jawaban kepada manajemen Arema Indonesia bahwa meskipun ia adalah pilihan kedua, namun ia selalu tampil dengan berani dan lugas. Kita melihat tadi kembali ia bisa menghalau tendangan yang sangat keras dari Evaldo Silva yang kita kenal memang memiliki tendangan jarak jauh yang sangat baik. Nur Hadi, sayang sekali, lagi-lagi gagal. Pemain Persijap Jepara menembus gawang Kurnia Mega. Salah pengertian antara Nur Hadi dan Paiton Tiatma. Evaldo Silva. Lebar ke kiri, ada Isdianto di situ. Pablo Francis yang dituju. Masih Pablo Francis. Pablo Francis. Ya. Sayang sekali. Luar biasa penetrasi yang dilakukan oleh seorang Pablo Francis. Ya, kita melihat lebih dari luar biasa tampaknya. Kita melihat Pablo Francis yang mengocek dan mengoyak lini pertahanan Arema Indonesia. Namun kembali kita melihat ia tidak mampu menemui target. Kali ini kembali kandas. Ya, dan bola hanya dibuang begitu saja. Ya, dan akhirnya 0-1 kedudukan akhir, keunggulan bagi Arema Indonesia sekaligus menjadi rekor tak terkalahkan di musim ini. Persijap Jepara takluk di kandang sendiri menjadi 0-1. Gol satu-satunya diciptakan oleh Noh Alamsyah, pemain Singapura pada menit ke-39 melalui tendangan penalti.